Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to discuss about how to make a quiz by using PowerPoint. Let's check it out. Caranya, buka presentasi baru. Setelah itu kita desain mau seperti apa tampilan kuisnya. Kalau di sini aku pakai gambar pelangi. Ini bentuknya GIF. Jadi pas ditampilin itu nanti gambarnya bergerak. Jadi biar nggak bosan aja sih. Nah, kayak gini contohnya ya. Jadi pas ditampilin, nah bentuknya itu jadi gerak gini. Kalau nggak terlalu suka yang nyentrik kayak gini, boleh lah ya kalian desain sendiri sesuka hati. And then I give this shape. Jadi dikasih ini shape buat tombol ya nanti tombol biar siswa bisa milih mau pilih huruf apa atau angka apa kayak gitu. Nah begitu selesai, coba tampilin tuh udah bagus. Setelah itu kita buat soalnya, kuisnya itu mau seperti apa kuis. Misalnya di sini kan aku pelajaran bahasa Inggris ya, jadi aku bikin kuis bahasa Inggris. Untuk yang pelajaran lain juga bisa sih dibikin kayak gini. Setelah didesain dulu ya, jadi pertanyaannya seperti apa nanti. Nah begitu selesai didesain, jadi kita udah punya dua pertanyaan nih contohnya ya. Setelah itu kita harus bikin yang namanya tombol back biar nanti bisa balik lagi ke home ya. Home-nya itu yang tadi itu yang banyak tombolnya itu. Sekarang kita mau buat hyperlink dari semua angka ini atau semua huruf ini. Misalnya nih angka 1 kita kontrol K atau bisa klik kanan hyperlink. Setelah itu place in this document and then we choose the slide. Jadi kita pilih nih ya slide-nya, misal tadi slide-nya di slide 3 ya. Slide 3. Jadi nanti pas kita klik tombol itu munculnya pasti di slide 3 tadi. Sebelumnya kita kasih animasi dulu ya untuk semua tombol ini biar bagus nanti munculnya. Selain itu kita juga butuh nama mereka. Jadi karena ini kebetulan aku bikinnya banyak, jadi aku harus tahu namanya masing-masing. Dan cara tahu nama ininya loh, rectangle-nya itu rectangle berapa dari angka berapa. Biasanya rectangle-nya di sini ini apa? Nah jadi ini itu ada rectangle berapa itu, rectangle 66 ya. Jadi kita perlu nama mereka untuk trigger nanti. Begitu kita tahu namanya, langsung aja ini tombol yang satu tadi aku Ctrl C atau aku copy, setelah itu paste. Nah setelah itu aku harus ubah dulu warnanya. Nah kayak gini nih, ini abu-abu. And then setelah itu aku ke animasi, di trigger itu ada on click off. Kita milihnya on click off. Tadi namanya rectangle berapa? Nah ini tadi namanya 66 ya, 66. Jadi aku pilih rectangle 66. Sekarang kita coba slideshow. Oke, choose one of the letter. Misalnya the student choose number 1. Oke, siswanya pilih nomor 1. Nah jadinya kita ke soal tadi kayak gitu. Nah sekarang balik ke soal. Sebelumnya di tombol back kita harus hyperlink Ctrl K ke slide home tadi atau slide yang banyak tombolnya. Oke, biar bisa balik lagi ke sana. Setelah pertanyaan dijawab kita bisa balik ke sana. Nah jangan lupa juga kasih animasi biar lebih menarik, atau nggak perlu juga nggak apa-apa sih, sesuai selera ya, sesuai pengennya gimana. Oke, sebelumnya di correct sama incorrect juga harus ada animasinya biar kita tahu ini rectangle berapa. Namanya itu nanti apa, karena kan animasi yang apa tuh PNG nya itu maunya aku munculin ketika aku klik yang mana,
Kalau aku klik correct berarti muncul yang mana, ketika aku klik incorrect munculnya yang mana, ya gitu. Nah sekarang kita coba kasih trigger di animasi yang warna pink. Nah misalnya ya kan tadi correct tuh rectangle berapa tadi, rectangle 9, jadi kita pilih on click off rectangle 9. Yang incorrect juga sama, tadi rectangle itu berapa. Nah setelah itu dikasih animasi, dikasih trigger on click off rectangle 10 ya, number 10. Jadi jangan sampai salah, karena nanti ketika salah ya kita klik apa munculnya apa. Nah kita coba lagi, choose one of the letter number 1. Coba ya. Nah muncul, soalnya udah muncul. Sekarang correct or incorrect, nanti siswa bakal mikir. Setelah itu guru membantu untuk ngeklikkan ya, atau siswanya sendiri ngeklik juga nggak apa-apa. Nah ternyata siswanya salah misal, atau thanks for trying, great job buat yang buat yang jawabnya bener ya. Incorrect di sini jawaban yang benar. Poin pentingnya adalah ini, nomor 1 ini ada muncul abu-abu tadi, tandanya kalau dia udah diklik. Nah caranya seperti tadi, di trigger ya, jadi biar pas udah diklik dia nggak usah membingungkan siswa yang mana nih udah dipilih gitu, nanti bingung ya. Tapi kalau udah dikasih abu-abu gitu berarti ini jangan dipilih karena udah selesai dipilih. Nah sekarang kita coba yang C, karena tadi mungkin agak kecepatan ya jelasinnya. Yang C tadi seperti biasa, kita juga harus kasih warna yang beda tanda kalau dia udah diklik. Jadi dia abu-abunya tuh bakal muncul kalau udah diklik ya. Nah kita harus tahu dulu nama dari ini yang C ini apa, rectangle berapa. Ini rectangle 9 ya. Jadi triggernya nanti diatur on click off rectangle 9. Jadi angka-angka itu kalau pertanyaannya tuh nggak banyak ya gampang ya, nggak serumit ini. Tapi di sini kebetulan pertanyaannya banyak, jadi ya harus satu-satu, harus telaten juga ya. Nah ini ada satu contoh lebih kreatif lagi, misalnya kita mau kasih di salah satu tombol itu ada zongnya. Nah jadi kalau siswa menjawab kalau siswa milih huruf itu terus pas kita klik ternyata muncul -3 ya berarti skornya dikurangi. Misalnya ini ada kayak sistem kompetisi gitu ya, satu kelas itu kelompokan atau gimana. Nah sekarang kita coba yang nomor 4 nih, contoh lain ya. Tadi yang -3 kita arahkan di yang nomor 4. Nah udah di hyperlink ke nomor 4, ke slide tadi. Setelah itu di copy paste, terus warnanya diganti, kita masuk ke trigger on click off rectangle berapa tadi namanya. Oke, gampang ya ini ya. Oke kita lihat hasilnya. Nah oke, I will choose number 4. I'm sorry you get -3. What about number 1? Kalau number 1 berarti pertanyaan, siswa harus jawab. Misalnya dia jawab incorrect, good job. Oke, back. Setelah itu misalnya milihnya nomor C. Nah kita klik nomor C, angka huruf C. Setelah itu pertanyaannya muncul, dijawab. Setelah itu back, kembali lagi ke home tadi. Gitu ya, gampang ya, gampang banget. Oke. Setelah itu misalnya nggak suka ya sama temanya, nggak ini terlalu girly, boleh ya diganti. Lebih bagus sih kalau pakai GIF ya, jadi gambarnya bergerak, jadi nggak ngebosenin dilihatnya ya. That's all, thank you so much.